Di awal Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat belum diakui sebagai kekuatan udara yang signifikan. Pada saat itu, kemampuan penerbangan di negara ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Angkatan Udara Eropa. Pasukan Amerika menghadapi musuh di darat, mengandalkan senapan mesin sebagai senjata utama. Angkatan udaranya hanya memiliki 26 pilot terlatih untuk menghadapi situasi tersebut, sementara penerbangan di Eropa telah berkembang pesat. Dalam konflik global yang dikenal sebagai Perang Besar ini, Amerika Serikat mulai mengembangkan pesawat terbang khusus untuk misi pengamatan, pengeboman, dan pengejaran. Seiring berjalannya waktu, Amerika Serikat berhasil menjadi salah satu kekuatan terkuat di dunia dengan model pesawat canggih dan teknologi tinggi. Beberapa pesawat dan kendaraan tempur dijual ke negara lain, sementara yang lain tetap menjadi kekuasaan eksklusif Amerika Serikat. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan Anda kepada beberapa pesawat terpenting yang dikembangkan, termasuk pesawat untuk pertempuran taktis dan strategis yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengangkut peralatan, dan bahkan pesawat yang mampu terbang rendah di atas permukaan laut untuk menyerang kapal selam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tetap mendapatkan informasi terkini dari pembaruan kami. F-111 adalah pesawat tempur supersonik jarak menengah yang menjadi pelopor dalam penerapan teknologi canggih, termasuk sayap geometri variabel, mesin turbo kipas dengan afterburner, dan radar otomatis. Dikembangkan oleh General Dynamics pada tahun 1960-an, pesawat ini mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1967. Pada tahun 1973, Angkatan Udara Kerajaan Australia juga mengadopsi varian F-111. Produksi pesawat ini dihentikan setelah sekitar 566 unit diproduksi dalam 8 varian. F-111 dirancang sebagai pesawat tempur multiguna, memiliki kemampuan untuk menyerang, bertahan, serta melakukan pengintaian. Mesin turbo kipasnya memberikan daya dorong 53 kN dalam kondisi kering dan sekitar 82 kN saat menggunakan afterburner. Dengan menggunakan injektor afterburning, pesawat ini mampu mencapai kecepatan lebih tinggi. Pesawat ini juga dilengkapi dengan asupan udara variabel, yang memungkinkan F-111 mencapai kecepatan maksimum sekitar Mach 2,2, setara dengan 2.300 km per jam. Sayap geometri variabel, yang juga disebut sayap berosilasi, dapat mengubah bentuknya saat terbang. Ketika sayap disapu ke belakang, pesawat dapat mencapai kecepatan yang lebih tinggi, sedangkan posisi sayap lurus ideal untuk penerbangan pada ketinggian rendah. F-111 memiliki 8 modifikasi yang memenuhi berbagai fungsi, termasuk serangan darat, pemboman strategis ke wilayah musuh, pengintaian, dan peperangan elektronik. Pesawat ini dapat membawa bom nuklir dan rudal jarak jauh dalam ruang penyimpanan internal yang kecil di bawah badan pesawat. Senjata utamanya adalah meriam otomatis M61 Vulcan berkaliber 20 mm. Angkatan Udara Amerika Serikat menghentikan penggunaan F-111 dan semua variannya antara tahun 1990 dan 1998. Pesawat ini digantikan oleh F-15 Strike Eagle untuk misi serangan presisi dan B-1B Lancer untuk misi pembom supersonik. Selain itu, terdapat juga helikopter Osprey yang dikenal sebagai tiltrotor dan memiliki berbagai fungsi, seperti transportasi pasukan, infiltrasi, dukungan tempur, ekstraksi pasukan khusus, serta pencarian dan penyelamatan. Osprey diklasifikasikan sebagai pesawat angkat bertenaga oleh Administrasi Penerbangan Federal. Ini adalah pesawat pertama di dunia dengan rotor miring, menggabungkan karakteristik pesawat turboprop jarak jauh dan helikopter. Osprey mampu melaju dengan kecepatan maksimum 40.093 km per jam dan dapat terbang pada ketinggian hingga 7.600 meter. Pesawat ini lepas landas dan mendarat seperti helikopter, menggunakan nacelles dan baling-baling rotor dalam posisi vertikal. Setelah lepas landas, nacelles berputar 90 derajat dalam waktu sekitar 12 detik, memungkinkan pesawat untuk terbang secara horizontal dan menghemat bahan bakar. Osprey juga dapat melakukan lepas landas dan pendaratan pendek, di mana nacelles berputar sekitar 45 derajat ke depan, dan bilah baling-baling rotor dapat dilipat dalam hitungan detik. Korps Marinir Amerika Serikat mulai menggunakan Osprey untuk pelatihan mereka pada tahun 2000-an dan menerapkannya dalam skenario nyata selama operasi pertempuran di Irak dan Afghanistan pada tahun 2007.
Pesawat tempur termahal di dunia, Lockheed Martin F-35 Lightning II, dirancang khusus untuk misi serangan dan superioritas udara. Pesawat ini memiliki kapasitas untuk membawa satu pilot dan didukung oleh satu mesin. F-35 juga memiliki kemampuan siluman, memungkinkan pelaksanaan misi dukungan udara jarak dekat serta pengintaian. F-35 berasal dari pesawat X-35 dan merupakan bagian dari program pesawat tempur serang gabungan yang bertujuan untuk memperbarui armada pesawat tempur. Terdapat 3 model dasar F-35, F-35A untuk lepas landas dan pendaratan konvensional, F-35B untuk lepas landas pendek dan pendaratan vertikal, serta F-35C yang dirancang untuk beroperasi di atas kapal induk. Pengembangan armada pesawat tempur modern ini dibiayai oleh berbagai negara, termasuk Inggris, Australia, Kanada, Turki, dan negara-negara lain. Proyek ini dipimpin oleh Lockheed Martin, dengan mitra utama seperti Northrop Grumman dan Pratt Whitney. Prototipe F-35A melakukan penerbangan pertamanya pada 24 April 2000, sementara penerbangan pertama dari model produksi terjadi pada 15 Desember 2006. F-35 memiliki panjang 15 meter, tinggi 4,5 meter, dan lebar sayap lebih dari 10 meter, dengan luas permukaan sayap 42 meter persegi. Dengan berat kosong sekitar 12.000 kg, modifikasi selanjutnya mengurangi berat untuk meningkatkan kecepatan, dan saat berbobot penuh, pesawat ini dapat mencapai berat maksimum 20.000 kg. F-35 ditenagai oleh mesin turbofan Pratt Whitney, yang memberikan daya dorong sebesar 128 kN, dan dengan afterburner, daya dorongnya mencapai 191 kN. Pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum lebih dari Mach 1,8, setara dengan sekitar 2.205 km per jam. F-35 dilengkapi dengan meriam Gatling 20 mm dan mampu membawa berbagai jenis persenjataan, termasuk rudal berpemandu dengan kapasitas maksimum 1.800 kg. Salah satu keunggulan utama F-35 adalah kemampuan otonomi dan sensor canggih yang memungkinkan pilot untuk mengambil keputusan strategis dalam misi mereka. Sistem avionik F-35 terhubung ke jaringan elektronik yang memungkinkan serangan siluman dan pengintaian yang efektif. Radar aktif dengan pemindaian elektronik memungkinkan pesawat ini untuk mendeteksi dan mengelabui sinyal musuh. Helm pilot dilengkapi dengan tampilan holografik yang memudahkan visualisasi target. Dengan biaya pengembangan yang sangat tinggi, F-35 dianggap sebagai salah satu pesawat tempur paling mahal dalam sejarah, dengan harga sekitar $100 juta per unit. Selain itu, helm pilot yang dilengkapi sensor canggih dapat berharga sekitar $400.000. Sistem lain yang penting dalam armada ini adalah Grumman E-2 Hawkeye, pesawat peringatan dini dan kontrol udara yang dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca. Dapat mendeteksi pesawat musuh hingga jarak 600 km dan memantau hingga 250 target secara bersamaan. E-2 Hawkeye memiliki kemampuan untuk mengendalikan sekitar 30 pesawat pencegat dari jarak 370 km dari kapal induk. Pesawat ini memiliki kecepatan jelajah 500 km per jam dan jangkauan hingga 2.800 km, dengan ketinggian terbang melebihi 9.000 meter, ditenagai oleh 2 mesin turboprop dengan total daya 4.600 tenaga kuda. Versi yang lebih baru bahkan dapat memiliki 2 mesin dengan total daya mencapai 5.100 tenaga kuda. Selain itu, Boeing P-8 Poseidon adalah pesawat pengawasan maritim yang dirancang untuk misi di dekat laut. Dengan kapasitas terbang selama 12 jam, pesawat ini dapat membawa sekitar 12 orang dan ditenagai oleh 2 mesin turboprop. P-8 Poseidon memiliki kecepatan jelajah 800 km per jam dan kecepatan maksimum lebih dari 900 km per jam, dengan panjang 40 meter dan lebar 12 meter. Pesawat-pesawat ini banyak digunakan, terutama untuk patroli khusus dan perang melawan angkatan laut. Mereka memiliki kemampuan untuk menargetkan kapal selam yang berlayar di permukaan laut, menyoroti kemampuannya dalam penyelamatan dan pengintaian pasukan udara. Boeing P-8 Poseidon dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk torpedo dan rudal anti kapal seperti AGM-84 Harpoon. Pesawat ini juga dapat meluncurkan rudal berpemandu, seperti RIM 66 Standard, dan mengoperasikan kendaraan non-udara untuk misi pengintai maritim. Poseidon membawa berbagai sensor canggih, termasuk radar detektor anomali magnetik yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan di bawah laut. Selain itu, ia dapat meluncurkan suara atau pelampung dari udara untuk mendeteksi kapal selam.
Fitur kamera inframerahnya memungkinkan deteksi pergerakan kapal pada malam hari, sementara sistem elektroniknya dapat memantau sinyal telekomunikasi militer dan sipil. Pesawat ini dioperasikan oleh negara-negara seperti Amerika, India, Australia, Inggris, Jerman, dan Korea Selatan. Di sisi lain, McDonnell Douglas C-17 Globemaster III adalah pesawat angkut militer besar yang dikembangkan khusus untuk Angkatan Udara Amerika pada tahun 1990-an. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan Lockheed C-141 Starlifter dan memiliki beberapa fitur dari Lockheed C-5 Galaxy. C-17 memiliki sayap berbentuk panah yang lebih besar dan dilengkapi dengan mesin yang lebih bertenaga. Dengan panjang 53 meter dan lebar sayap 52 meter, pesawat ini kuat dan efisien. Ditenagai oleh 4 mesin turbofan Pratt Whitney, masing-masing dengan daya dorong sekitar 180 kN, C-17 memiliki sistem pembalikan daya dorong yang memungkinkan pengurangan kecepatan saat mendarat, serta menghemat hingga 10% bahan bakar. Pesawat ini digunakan untuk misi transportasi militer taktis dan strategis, mampu mengangkut pasukan dan berbagai jenis kargo, termasuk sumber daya medis. Boeing C-17 telah berperan penting dalam operasi logistik di Afghanistan dan Irak, serta dalam memberikan bantuan kemanusiaan setelah bencana alam, seperti gempa bumi di Haiti pada tahun 2010 dan banjir di Pakistan pada tahun 2011. Pesawat tempur F-22 Raptor, yang dikembangkan pada tahun 2005, dianggap sebagai salah satu pesawat tempur paling efektif di dunia. Dirancang untuk menggantikan F-15E Strike Eagle, F-22 berfungsi sebagai pesawat superioritas udara yang unggul. Dengan ukuran panjang 18 meter, tinggi 5 meter, dan lebar sayap 13 meter, pesawat ini memiliki luas sayap sebesar 78 meter persegi dan berat kosong sekitar 29.000 kg. Berat lepas landas maksimumnya mencapai 38.000 kg, dan ia dapat mengangkut hingga 12.000 kg bahan bakar dalam 2 tangki. F-22 ditenagai oleh 2 mesin Pratt Whitney turbofan, yang memberikan dorongan kering sebesar 116 kN, dan dengan pembakaran pasca, dorongannya mencapai 156 kN. Kecepatan tertingginya yang menakjubkan bisa mencapai Mach 2,25, setara dengan 2.400 km per jam, dan dapat terbang hingga ketinggian 20.000 meter. Pesawat ini dirancang untuk berfungsi secara efisien dalam berbagai misi udara. Dengan sensor canggih yang memberikan kesadaran situasional yang tinggi, F-22 memiliki kemampuan manuver yang luar biasa. Ia mampu terbang pada kecepatan supersonik tanpa menggunakan injektor afterburner, menjadikannya pilihan yang sangat efisien dalam pertempuran. Dalam situasi pertempuran udara, F-22 dapat memanfaatkan dorongan mesin yang ideal untuk menghadapi berbagai tantangan. 2 nozzle mesin yang dirancang khusus dapat bergerak secara vertikal, memberikan kemampuan untuk memanipulasi dorongan hingga 30.000 ton, memungkinkan manuver yang cepat dan akurat. F-22 Raptor juga dilengkapi untuk membawa berbagai senjata. Pesawat ini mampu mengangkut 2 rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder dan 6 rudal berpemandu radar untuk misi dukungan udara dekat atau serangan presisi. Selain itu, ia dapat membawa hingga 8 bom berdiameter kecil seberat 100 kg dan 20 meriam mm dengan kapasitas untuk membawa hingga 480 peluru, termasuk kemampuan untuk melakukan serangan nuklir. B-2 Spirit adalah pesawat siluman yang dirancang oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada awal tahun 1980-an untuk melakukan serangan nuklir terhadap Uni Soviet selama Perang Dingin. Dengan panjang 21 meter dan tinggi 7 meter, pesawat ini dikenal sebagai pembom baja. Pengembangannya dilakukan oleh perusahaan militer Northrop, dan B-2 Spirit merupakan salah satu pesawat termahal dalam sejarah, dengan biaya pembuatan mencapai sekitar $2,2 miliar. Biaya tersebut mencakup pembuatan, perlengkapan sensor, serta pembaruan dan dukungan perangkat lunak. B-2 Spirit dilengkapi dengan peralatan canggih yang memungkinkannya menjadi tak terlihat oleh radar musuh. Pesawat ini memiliki sistem otomatisasi yang sangat lengkap, sehingga pilot dapat mengendalikan pesawat sambil melakukan aktivitas lain, seperti tidur, pergi ke kamar mandi, atau menyiapkan makanan. Sejak diproduksi pada tahun 1990-an, hanya 21 unit B-2 yang dibuat, dan 20 diantaranya masih aktif. Sayangnya,
Salah satu pesawat mengalami kecelakaan saat lepas landas pada tahun 2008. Dalam hal persenjataan, B-2 mampu mengangkut hingga 36 ton bom tidak langsung dengan amunisi yang dilengkapi sistem GPS untuk akurasi tinggi. Dengan kemampuan ini, pesawat dapat menyerang hingga 16 target secara bersamaan. B-2 dilengkapi dengan 2 ruang internal untuk membawa artileri dan kargo dengan kapasitas maksimum hingga 23.000 kg, termasuk 36 bom kelas berat seberat 230 kg dan hingga 16 bom nuklir. Otonomi penerbangan B-2 sangat mengesankan. Pesawat ini dapat terbang sekitar 11.000 km tanpa pengisian ulang, menjadikannya ideal untuk misi spionase. B-2 mampu melakukan operasi serangan pada ketinggian 15.000 meter dengan jangkauan lebih dari 11.000 km menggunakan bahan bakar domestik, dan hingga 19.000 km dengan pengisian bahan bakar di udara. Dalam konflik modern seperti di Kosovo, Afghanistan, dan Irak, B-2 telah membuktikan kemampuannya. Angkatan Darat Amerika Serikat, yang dipimpin oleh teknologi mutakhir selama beberapa dekade, telah meraih kemenangan dalam berbagai konflik. Investasi multijuta dolar dari Pentagon terus memperbarui dan meningkatkan kekuatan udara negara ini. Namun, pertanyaan yang tersisa adalah, sampai kapan Amerika Serikat akan terus memimpin di bidang ini? Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Udara Tiongkok telah memulai proses modernisasi pesawatnya, yang menjadi perhatian bagi para pemimpin Pentagon. Jenderal Charles Brown, Kepala Personel Angkatan Udara, menyatakan bahwa Tiongkok berpotensi mengatasi keunggulan wilayah udara Amerika Serikat pada tahun 2035. Di sisi lain, Amerika akan terus menginvestasikan miliaran dolar untuk menyempurnakan armada udaranya yang luar biasa. Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pendapat atau tambahan, silakan bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan mengirimkan tautan kepada keluarga dan teman-teman Anda agar mereka juga dapat belajar lebih banyak tentang kemajuan teknologi masa depan. Jika Anda baru bergabung dengan saluran kami, jangan lupa untuk berlangganan. Ikuti kami di jaringan sosial yang tercantum dalam deskripsi. Ingatlah, hidup lebih baik dengan sains.